Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali dalam bincang Ramadan Labda. Kali ini kita akan bahas bagaimana jalin kelindan antara uang dengan Tuhan pada masa penjajahan VOC. Mengapa hal ini perlu dibahas? Karena ada wacana yang berkembang berbeda dengan Portugis yang menjadikan politik sebagai sarana penyebaran agamanya, seolah-olah Kristen Protestan itu dia berdiri independen tanpa campur tangan VOC. Ini hal yang menarik karena kalau kita lihat ada sebuah mandat yang diberikan Gereja Reformasi Belanda. Jadi kata Dr. Enklar dalam buku Pembaptisan Massal dan Pemisahan Sakramen, dia menunjukkan pola pikir pada masa itu semuanya adalah hamba gereja. Negara ya hamba gereja, perusahaan ya hamba gereja, berarti VOC itu juga adalah hamba gereja yang dia mendapat mandat dari gereja. Dia ada beban mandat dari gereja. Nah, ini tertuang bagaimana mandat Gereja Reformasi Belanda kepada VOC ini dalam surat yang diserahkan kepada Gubernur Jenderal Peter Booth pada tahun 1610. Pada pasal 10 disebutkan, supaya Anda tahu apa yang perlu dilakukan untuk meneruskan dan dengan segala daya upaya memperluas perdagangan di Hindia Timur. Jadi mandatnya itu adalah memperluas perdagangan di Hindia Timur demi penyebaran nama Kristus, keselamatan orang-orang non-Kristen, kehormatan dan wibawa bangsa kita, dan keuntungan company. Ia disuruh mengangkat pendeta-pendeta dan guru-guru sekolah untuk mengupayakan pertobatan orang non-Kristen dan mendidik anak-anak mereka agar dengan demikian nama Kristus disebarluaskan dan kegiatan company sepatutnya dimajukan. Jadi memang penyebaran agama di samping perluasan kepentingan perdagangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan politik dan dagang VOC. Nah, ini juga terdapat sebuah pengakuan iman Belanda pada tahun 1561 yang itu juga dimandatkan pada VOC pada pasal 36 berbunyi, juga jabatan itu tugas pemerintah meliputi mempertahankan pelayanan gereja yang kudus, memberantas dan memusnahkan seluruh penyembahan berhala dan agama palsu, menjatuhkan kerajaan antikristus, dan berikhtiar supaya kerajaan Yesus Kristus berkembang. Yang dimaksud dengan agama palsu dan kerajaan antikristus bukan hanya agama suku dan agama Islam, tetapi juga Katolik Roma. Demikian kalau menurut Pendeta Jans Aritonang dalam buku Sejarah Kristen Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Nah, ini tentu menarik. Mengapa kemudian Katolik itu menjadi sasaran juga dari proses perlawanan penaklukan VOC? Kita ketahui Portugis sebelumnya telah mengkatolikan beberapa wilayah di Indonesia Timur, beberapa wilayah di Maluku. Nah, oleh karena itu ketika kemudian VOC datang, yang pertama kali disasar itu bukan pihak kaum muslimin, tetapi adalah bagaimana orang-orang yang sudah dikatolikan di daerah Ambon, Minahasa dan sebagainya itu kemudian diprotestankan oleh VOC. Karena saat itu di Eropa sedang terjadi perpecahan besar antara gereja Katolik dengan gereja Protestan. Perpecahan ini mengakibatkan perang selama 30 tahun yang mengakibatkan korban sekitar 1,7 juta jiwa yang akhirnya diakhiri dengan Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Nah, VOC datang ke Kepulauan Nusantara itu pada tahun 1619 ketika awal perang antar gereja ini terjadi. Jadi Perjanjian Westphalia itu belum terbentuk. Sehingga ketika datang pertama kali ke Nusantara, yang pertama kali disasar adalah bagaimana menghilangkan kekuatan Katolik di Nusantara. Ini menunjukkan kedatangan VOC itu juga membawa amanah agama. Jadi tidak hanya berdagang,
Kalau dia hanya berdagang, tentu dia tidak ngurusi untuk mengkonversi orang Katolik menjadi orang Protestan. Nah, kemudian setelah itu, para pendeta VOC ini bergerak cepat. Ya, mereka kemudian menaklukkan warga di pulau-pulau kecil yang waktu itu belum terjamah Islam atau masih memeluk agama suku. Ya, kemudian mereka meminta para warga itu untuk dibaptis. Kenapa? Karena kalau warga sudah masuk ke dalam agama Protestan, mereka lebih mudah untuk disetir VOC di dalam hal perdagangan rempah-rempah. Kalau warga yang sudah beragama Islam, mereka kebanyakan tidak mau untuk berdagang dengan VOC. Ini sebabnya kemudian pihak VOC memerintahkan kepada para pendeta Belanda itu untuk pergi ke kepulauan terpencil. Sebelumnya mereka berkirim surat kepada kepala suku. Kemudian mereka ada tugas ke pulau-pulau kecil selama sebulan sekali. Sebelumnya dalam surat itu mereka meminta supaya para kepala suku itu warganya ada yang bersedia dibaptis. Kemudian mereka datang untuk membaptis itu. Nah, setiap orang yang dibaptis, kata Dr. Englar, para pendeta itu menerima imbalan. Kalau di bukunya Dr. Englar disebut sebagai 40 klip. Kita tidak tahu 40 klip itu berapa nilainya. Tetapi ada imbalan sesuai dengan jumlah orang yang dikristenkan. Itu sebabnya kemudian para pendeta Protestan dari VOC itu berlomba-lomba untuk mengkristenkan suku-suku yang ada. Sampai-sampai kemudian ada sebuah wilayah di Desa Wei di Ambon, ya, yang waktu itu meskipun sudah dimasukkan Protestan, separuh penduduknya itu murtad dan memilih untuk masuk ke agama Islam. Nah, pihak VOC marah dengan hal yang seperti ini. Akhirnya kemudian penduduk yang sudah masuk Islam itu akhirnya diusir dari desanya, kemudian rumahnya dibakar. Perintah ini diinstruksikan langsung oleh Kapten Spolt di Ambon, ya. Nah, kemudian setelah itu para pendeta juga menuntut supaya diterapkan hukum bagi mereka yang murtad, yaitu bahwa bagi mereka yang murtad, mereka harus diekstradisi kembali ke wilayah Kristen. Ya, kemudian hukuman bagi mereka itu adalah dirampas hartanya dan dibunuh. Ini menunjukkan bagaimana VOC tidak hanya berdagang rempah-rempah saja, sebagaimana anggapan orang gerak misionarisme dengan gerak VOC terpisah. Sejarah ini menunjukkan bahwa gerak misionarisme Protestan pada masa VOC itu menyatu dengan kegiatan dagang VOC. Nah, dalam catatan Guilot dalam buku Kiai Sadrah, Riwayat Kristenisasi di Jawa, selama kurang lebih berkuasa selama 200 tahun di Nusantara, VOC telah mendapat kiriman dari Belanda sebanyak 245 pendeta. 245 pendeta inilah yang dikirimkan sebagai misionaris di bekas wilayah-wilayah koloni Portugis yang ada di Maluku, di Minahasa, dan lain-lain. Hanya saja pada masa VOC, Jawa waktu itu belum masuk sebagai target yang dikristenkan. Jadi tidak ada misionaris VOC yang dikirim ke Jawa, karena pada saat itu integrasi antara Islam dengan Jawa, bahwa agama Islam itu juga adalah agama bangsa Jawa, itu sudah sangat kuat dalam bentuk sintesis mistik Islam, sehingga Jawa itu tidak menjadi target misionarisme Kristen pada era VOC. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang saya garis bawahi, bahwa pada masa VOC ini pun misionarisme Kristen berjalan, dan itu atas dukungan dan backup penuh dari perusahaan dagang yang bernama VOC, tidak berdiri sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.